Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih pas lagi negosiasi, terus pihak sana kasih tawaran, rasanya tuh pengen langsung jawab aja gitu. Sering banget itu. Refleks ya. Nah, hari ini kita mau bedah satu strategi kunci nih dari buku 99 Strategi Negosiasi David Trosen, bab 13. Selalu berhenti sejenak sebelum menanggapi tawaran. Menarik. Wall Street Tactics ini katanya ya. Iya, sumbernya dari situ. Misi kita yaitu menggali kenapa sih jeda-jeda sesaat sebelum jawab itu bisa jadi senjata ampuh buat negosiasi Anda. Oke, kita mulai aja ya. Oke, siap. Jadi inti bab ini udah jelas dari judulnya ya. Pokoknya tahan dulu, jangan keburu respons tawaran atau sikap atau permintaan lawan negosiasi. Kelihatannya simple ya. Tapi Tapi dampaknya itu loh. Kenapa sih jeda ini penting? Itu yang menarik. betul. Nah, Rosen ini nunjukin bahayanya kalau kita respons terlalu cepat. Lawan bicara itu bisa salah nangkap. Gitu. Salah nangkep gimana tuh maksudnya? Mereka bisa mikir, wah ini orang kok cepet banget berubah sikap. Jangan-jangan tawaran atau tuntutan dia yang awal itu nggak serius-serius amat. Gitu. Oh, jadi kecepatan respons kita malah bisa dianggap bukti kalau kita nggak terlalu yakin sama posisi awal kita ya? Bisa jadi. Atau bisa juga nunjukin kalau kita udah capek gitu negosiasinya, pengen cepet kelar aja. Jadi kesannya kayak kita siap nyerah atau ngalah gitu ya, cuma karena jawabnya cepet. Persis, pengen cepet deal. Nah, disinilah kekuatan jeda itu muncul. Waktu kita diam sejenak, itu lawan bicara jadi nggak tahu persis isi kepala kita. Bikin penasaran ya. Iya, dia lagi nimbang-nimbang kah? Kecewa sama tawarannya? Atau, lagi nyusun strategi balasan? Ketidakpastian ini, nah itu dia keuntungannya. Tapi ada nggak sih risikonya kalau kita diamnya kelamaan, nanti dikira ragu-ragu atau malah nggak minat gitu? Pertanyaan bagus itu. Tentu ada batasnya ya. Jeda di sini bukan diam aja lama banget sampai aneh. Oke, jadi bukan awkward silence gitu ya? Bukan. Lebih ke ngontrol refleks aja. Ambil beberapa detik, kelihatan mikir serius, tatap mata mungkin, baru deh ngomong. Jeda singkat ini bikin kita pegang kendali informasi nonverbal. Jadi kita nggak kelihatan lemah atau gelisah atau terlalu pengen gitu ya? Betul, nggak ngasih sinyal-sinyal yang nggak perlu. Jadi kayak, semacam perisai gitu ya. Perisai informasi biar posisi psikologis kita nggak kebaca. Bisa dibilang gitu. Kalau ditarik ke gambaran lebih besar, jeda ini alat buat jaga posisi tawar kita. Oke, masuk akal. Jadi setiap respons itu langkah strategis ya? Tentu. Dengan berhenti sejenak, kita mastiin langkah kita itu terukur, bukan impulsif. Kita kasih sinyal, oke, tawaran Anda saya pertimbangkan serius. Tapi juga, saya nggak gampang goyah dari posisi saya. Jadi bikin mereka nunggu dan mungkin malah mikir ulang ekspektasi mereka pas kita diam itu. Bisa jadi efeknya ke sana. Anda sendiri nih para pendengar pernah ngerasain tekanan gitu nggak pas lagi perundingan penting, entah beli apa, nego gaji atau deal bisnis, rasanya harus cepet jawab. Dorongan internal itu kuat biasanya. Nah, saran Rosen ini ngingetin kita buat ngelawan itu. Tarik napas dulu, jeda sesaat itu. Bisa jadi momen paling strategis malah. Setuju banget. Oke deh, jadi kalau kita simpulkan nih ya, jeda sebelum respons itu bukan cuma soal ngasih waktu buat mikir, Bukan cuma itu. tapi ini taktik komunikasi nonverbal yang kuat banget. Tujuannya yaitu biar nggak salah kirim sinyal, terus bikin lawan bicara nebak-nebak posisi kita. Mengelola persepsi lah intinya. Nah, benar banget. Dan ini ngarah ke pertanyaan lanjutan yang menarik nih buat Anda pikirin. Oh iya, apa tuh? Selain buat ngelola persepsi mereka, jeda singkat itu bisa nggak sih kita manfaatin lebih aktif lagi? Maksudnya gimana? Coba pikir deh, pas kita diam sejenak itu, bisa nggak momen itu kita pakai buat ngamatin lebih teliti lagi, bahasa tubuhnya, reaksi kecil lawan bicara kita? Observasi mikro gitu ya? Ya, atau mungkin di jeda itu kita bisa ngerumusin satu pertanyaan lanjutan yang lebih nusuk gitu, sebelum kita kasih respon verbal kita. Jadi, keheningan sesaat itu jadi alat observasi dan persiapan kita juga. Gimana tuh? Wah, pemikiran yang menarik banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.